Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wah, benarkah itu ayah? Tanya Lin Ru'er. Lalu, Lin Tian memperlihatkan Lin Ru'er kepada Ling Su'er. Di saat gadis kecil itu melihat wanita yang ada di samping Lin Tian, dia menjadi penasaran, dan menggigit tangannya. Lin Tian yang melihat wajah anaknya yang penasaran itu, dia hanya tersenyum dengan lembut. "Bukankah kamu ingin bertemu ibu?" ucap Lin Tian dengan lembut. Lin Ru'er yang mendengar kata Lin Tian tersebut, dia melihat lagi ke arah Ling Su'er dengan mata yang bersinar, dan kebahagiaan yang jelas segera terlihat di wajahnya. "Ibu, apakah itu ibu? Apakah kamu ibu Ru'er?" ucap Lin Ru'er dengan senang. Melihat betapa senangnya Lin Ru'er, hati Ling Su'er jadi sedikit melembut, lalu dia mengambil Lin Ru'er dan menggendong dalam pelukannya. "Iya Ru'er, aku adalah ibumu," ucap Ling Su'er dengan lembut. Lin Ru'er langsung merasa bahagia, dan memeluk Ling Su'er dengan senang. "Heh, saudara Lin, apakah kamu melupakan kami?" tanya Xiao Mi'er, yang sedari tadi melihat Lin Tian dan Ling Su'er yang bahagia. Bukan begitu saudari Xiao, salam untuk Bibi Gusun," ucap Lin Tian dengan wajah agak malu. Gusun dan Xiao Mi'er mengangguk dan tersenyum. Lin Tian juga memperkenalkan Gusun dan Xiao Mi'er kepada Ling Su'er. Tentu saja, Xiao Mi'er dengan sopan dan cepat bisa mengobrol dengan Ling Su'er. Bahkan Lin Tian dan Ling Zan saling menandang, saat mereka melihat kedua wanita itu dengan cepat bisa akrab. "Kakak ipar, ayah pernah mengatakan keladaku, kalau hati wanita itu sangatlah rumit. Jadi kita sebagai laki-laki, kita harus berhati-hati," ucap Ling Zan dengan suara pelan. Lin Tian tentu saja tahu akan hal tersebut. Akhirnya Lin Tian meminta kepada penjaga itu untuk memanggil tetua, atau manajer yang ada di paviliun alkemis. Meskipun para penjaga itu merasa agak aneh dengan permintaan Lin Tian. Pada awalnya mereka menolak, tapi setelah beberapa saat seorang manajer yang juga ahli alkemis tingkat raja datang, dan dengan sopan mengundang Lin Tian untuk masuk ke dalam. Lin Tian dan yang lain masuk ke dalam paviliun, dan di sana dia juga diberikan tempat di lantai 3. Di mana tempat itu adalah ruangan khusus bagi tamu VIP, dan dari sana jugalah Lin Tian bisa melihat ke bawah, ke tempat para tamu biasa duduk serta panggung di mana lelang akan ditunjukkan. "Ibu, apakah Ru'er nanti akan pulang bersama ibu?" tanya Lin Ru'er. Nanti ibu akan membawa Ru'er pulang. Kakek dan nenek Ru'er juga pasti senang ketika melihat Ru'er," jawab Ling Su'er. Mendengar hal itu, Lin Ru'er terus melompat-lompat di ruangan tersebut. Melihat hal itu, Ling Su'er merasa kalau menjadi seorang ibu tidaklah buruk. Dia bisa merasakan kalau hatinya merasa jauh lebih tenang, dan jauh lebih baik dari sebelumnya. "Mungkin nanti aku tidak ikut pulang bersama kalian," ucap Lin Tian setelah melihat isi pesan dari token, yang diberikan tetua agung kepadanya. Kenapa?" tanya Ling Su'er. Lin Tian hanya menjelaskan, kalau dia dan dua tetua akan pergi ke markas pusat paviliun alkemis. Karena kalau kata tetua itu, ada pertemuan mendadak dan dia juga harus ikut. "Baiklah, biarkan Ru'er pulang bersamaku, dan kamu hati-hati kalau begitu," ucap Ling Su'er dengan lembut. Lin Tian mengangguk dengan lembut, tapi Ling Zan yang mendengar kalau kakak iparnya ingin pergi ke markas pusat alkemis, dia tiba-tiba saja ingin ikut ke sana. Pada awalnya dia ingin melarangnya, tapi kemudian dia berpikir sejenak, mungkin kalau Ling Zan memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa ilmu, jika dia bisa pergi ke sana dengan dirinya. Jadi, dia tidak menolak dan setuju dengan Ling Zan, dan ikut bersama dirinya ke markas pusat paviliun alkemis. Setelah itu, tidak lama kemudian acara lelang langsung dimulai.
Di item pertama, pil yang dijual adalah pil ilahi. Lalu pada item yang selanjutnya, itu terus dikeluarkan oleh Paviliun Alkemis. Karena ini adalah acara Paviliun Alkemis, tentu saja yang dijual semua adalah pil dan beberapa bahan langka. Item ke-8 adalah jantung dari monster laut paus bertanduk. Dimulai dengan harga 500 kristal dewa tingkat menengah, ucap pembawa acara lelang. Jantung ini, ucap Lin Tian sambil dengan serius melihat jantung yang besar itu. Jantung itu diisi di dalam kotak persegi yang cukup besar, tapi jelas kalau ukuran jantung paus itu lebih besar dari kotak tersebut. Dan fungsi dari kotak itu adalah untuk memperkecil ukuran jantung paus tersebut ke ukuran seperti sekarang. Ada apa Tian Lin? Tanya Yang Zi yang berada di samping Lin Tian. Terlihat jelas kalau Lin Tian terlihat aneh, setelah dia melihat jantung di tempat lelang. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir betapa enaknya jika jantung paus ini dimasak, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar hal itu, ketiga wanita kaget dengan apa yang difikirkan Lin Tian. Dan bahkan, Ling Zhan merasa aneh dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Karena menurut dirinya, jantung paus berfungsi untuk membuat sebuah pil bernama pil jantung. Pil jantung adalah pil raja kelas tinggi, yang berfungsi untuk pengguna pedang yang ingin menerobos, dari ranah hati ke ranah jantung pedang. Tapi Lin Tian mengatakan bahwa, kalau dia ingin memasak jantung paus itu, yang harganya 500 kristal dewa tingkat menengah. Mungkin jika Master Alkemis tingkat Raja dan Kaisar mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, mereka pasti akan jantungan. Apakah kalian pikir aku bercanda? Jika kita merebus jantung paus bertanduk itu, maka air yang dihasilkan oleh rebusan paus tersebut, itu bisa dijadikan pewangi atau pembersih tubuh, ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar penjelasan Lin Tian, mata ketiga wanita langsung cemerlang. Mereka memandang jantung paus yang tadinya mereka pikir hanya untuk alkemis, tapi sekarang menjadi harta yang berharga bagi mereka. Tentu saja, itu juga harus ditambahkan dengan beberapa bahan herbal yang aku ketahui. Dengan begitu, maka tubuh kalian akan terlihat lebih bersih, dan terhindar dari beberapa penyakit kulit dan akan jauh lebih wangi, ucap Lin Tian sambil menjelaskan kepada ketiga wanita itu. Apakah kamu yakin? Tanya ketiga wanita itu secara serentak. Melihat mata cemerlang dari tatapan ketiga wanita tersebut, entah kenapa Lin Tian menjadi merinding. Aku telah mencobanya kepada bayi kecil, dan itu berhasil. Kalian bisa melihatnya, kalau bayi kecil tidak pernah terlihat kotor meskipun dia sering keluar. Dan meskipun dia kotor, itu dapat dengan mudah dibersihkan hanya dengan menyelam ke dalam air. Kalian bisa melihatannya nanti dari bayi kecil, ucap Lin Tian sambil berkeringat dingin. Tentu saja hal yang dia katakan itu nyata, karena dulu saat dia sedang bermain-main, bayi kecil mencuri jantung paus yang ada di dalam rumah harta Sekte Langit. Dan Lin Tian mendapatkan rencana bagus, dengan cara merebus jantung tersebut dengan mencampurkan beberapa bahan herbal. Lalu, dia menceburkan bayi kecil ke dalam air hasil rebusan paus tersebut. Dan memang benar setelah bayi kecil keluar, bayi kecil lebih bersih dan juga lebih wangi dari biasanya. Maka dari itulah, Lin Tian tidak masalah ketika bayi kecil tidur di kepalanya. Kalau begitu, bahan ini harus kita dapatkan, ucap ketiganya secara serentak. Lin Tian dan Ling Zhan hanya terdiam, dan menatap ketiga wanita itu dengan wajah tak berdaya. Kakak ipar, kamu akan mengeluarkan uang lebih kali ini, ucap Ling Zhan yang ada di belakang Lin Tian. Mendengar hal itu, Lin Tian hanya bisa menghela nafas. 1 juta, teriak orang yang ada di ruangan VIP lain. 2 juta. Bisakah kamu memberikannya untukku?
Aku sangat membutuhkan jantung paus ini, ucap seorang wanita yang berada di ruangan VIP lainnya. Lin Tian yang mendengar suara tersebut, sepertinya dia mengenal suara wanita itu. Itu adalah suara tetua pertama Sekte Kuil Suci, ucap Ling Xuer yang mengenal suara wanita tersebut. Mendengar itu, Lin Tian kaget karena dia tidak menyangka bahwa, setelah Sekte Kuil Suci dipermalukan olehnya, ternyata mereka masih berani datang ke wilayah kerajaan Ling. Baiklah, aku akan membantu kalian membelinya, ucap Lin Tian. 3 juta. Maaf Nona, aku tidak peduli kamu siapa. Tetapi jika Anda tidak punya uang, maka tidak perlu menaikkan harga, ucap suara lain. Akan tetapi, Lin Tian mengenal suara tersebut dengan jelas. Aku tidak menyangka, bahkan pemimpin kedua Lin Diao akan datang ke sini, ucap Lin Tian dengan suara pelan. Ling Xuer dan 2 wanita lain juga mengangguk setuju. Aku juga mendapat kabar bahwa, kalau permaisuri es Ying Huan, ternyata dia juga datang ke lelang ini, ucap Yang Zi. Apakah dia permaisuri es dari suku es, ucap Lin Tian yang sedikit merasa aneh, saat dia mendengar nama Ying Huan. Lin Tian berpikir sejenak, kalau dia ikut dalam lelang jantung paus ini, bukankah itu berarti sama dia telah menyinggung sekte seni bela diri? Tetapi saat dia menatap mata ketiga wanita yang penuh kecemerlangan itu, Lin Tian hanya dapat menghela nafas. Ayolah Bi, bisakah kamu tidak memakai uangku? Tanya Lin Tian dengan wajah sedih. Bisakah sesekali kamu harus membelikan kami sesuatu? Apalagi, kamu akan mendapatkan untung yang besar dari menjual pilmu itu bukan? Jawab Xiaomi Er. Itu benar, apakah kamu tidak mencintaiku? Tanya Ling Xuer dengan lembut, tapi sangat jelas dia juga ingin Lin Tian membelikan jantung paus itu. Ayah jangan pelit sama ibu, tambah Lin Ruer, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lin Tian sudah berkeringat dingin, karena melihat 3 wanita itu berbicara. Ditambah lagi dengan anaknya juga, yang ikut membuat situasinya menjadi agak buruk baginya. Dengan wajah berat, Lin Tian akhirnya meruti mereka. Sedangkan Ling Zan, dia menepuk-nepuk pundak kakak iparnya itu, sebagai tanda keprihatinan untuknya. 4 juta, teriak Lin Diao lagi. 5 juta, ucap tetua pertama Sekte Kuil Suci. 6 juta, teriak orang di ruangan VIP lainnya. 10 juta, ucap Lin Tian dengan keras. Akan tetapi, hatinya sudah sangat sedih ketika dia memikirkan uangnya. Sekarang dia baru mengerti, mulai saat ini dia harus menjaga mulutnya, itu agar dia tidak kehilangan harta atau uang lagi jika berada di depan wanita. Mendengar suara Lin Tian, tetua pertama menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa, kalau ada yang berani menaikkan harga langsung sampai ke 10 juta. Apalagi orang itu adalah Lin Tian, dia adalah orang yang telah membuat dirinya malu, dan memotong tangan muridnya di waktu pertandingan generasi muda benua timur. Dia ingin membeli jantung paus ini juga, itu untuk muridnya dengan cara meminta membuatkan pil dari ahli alkemis master tingkat raja. Sedangkan di ruangan Lin Diao, dia juga terdiam karena dia mengetahui kalau itu adalah Lin Tian yang berbicara. Sedangkan wanita cantik yang duduk bersama Lin Jing, dia juga penasaran karena saudara iparnya itu tiba-tiba saja diam dan tidak menawar lagi. Kenapa tidak menawar lagi saudara ipar? Tanya Ying Huan. Lin Jing yang mengetahui suara Lin Tian langsung mengatakan bahwa, kalau orang yang berbicara tadi adalah pemuda yang dia maksud itu. Mendengar kalau suara tadi adalah pemuda yang diceritakan oleh Lin Jing, Ying Huan juga tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap ke arah ruangan Lin Tian berada dengan serius, dan dia juga menjadi penasaran. Setelah pelelang ini selesai, mari kita coba menemuinya, ucap Ying Huan yang sudah tidak sabar ingin bertemu Lin Tian. Dia ingin tahu tentang Lin Tian,
dan dia juga ingin melihat wajah pemuda tersebut. 12 juta, teriak tetua pertama dengan kesal. Meskipun aku tidak bisa mendapatkannya, tapi aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah mendapatkannya, ucap tetua pertama di hatinya. Nona, harganya sudah, ucap Lin Tian. Cepat tawar lagi, teriak ketiga wanita secara serentak. Lin Tian hanya bisa pasrah dengan keadaannya yang sekarang, dan dia dengan sedih menaikkan harga menjadi 15 juta. Namun pada akhirnya, ketika dia mendengar suara berat Lin Tian, tetua pertama tidak lagi menawar. 17 juta, teriak suara pemuda yang penuh amarah. Tentu saja dia adalah Si Tu Hong, dia adalah orang yang ditendang Lin Tian sampai nemplok di tembok kota. Lin Tian yang mendengar suara Si Tu Hong merasa bahwa, kalau pemuda ini ingin bermain-main dengannya. Jadi, dengan tenang Lin Tian menaikkan harganya lagi menjadi 19 juta. 20 juta, teriak Si Tu Hong. Sedangkan orang-orang di sana sudah kaget dengan apa yang terjadi, karena jantung paus yang hanya digunakan untuk membuat pil jantung, tapi sekarang jadi rebutan untuk 2 orang di ruangan VIP. Hahaha, kenapa diam saja? Kalau kamu tidak punya uang, maka berhentilah menawar, ucap Si Tu Hong sambil meledek Lin Tian. Oh, baiklah kalau begitu, 30 juta, ucap Lin Tian, dan itu membuat semua orang menjadi kaget. Dan bahkan, Si Tu Hong bergetar ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Apa awaan orang itu? Dia menaikkan langsung menjadi 30 juta. Padahal, tadinya dia hanya akan menaikkan harganya sampai 25 juta. Tapi sayangnya, Lin Tian lebih berani darinya, dan itu membuat Si Tu Hong tidak mau menaikkan harga lagi. Tetapi Si Tu Hong dengan kejam meledek Lin Tian. Hahaha, ambil saja jantung paus sampah itu untukmu. Aku tidak menyangka, ternyata kamu itu sangatlah bodoh, ucap Si Tu Hong. Yang mana, dia merasa puas karena bisa mengerjai Lin Tian. Oh, kalau begitu terima kasih, ucap Lin Tian dengan tenang. Akhirnya, palu terakhir menentukan kalau jantung paus itu jatuh kepada Lin Tian. Tapi setelah menerima hal tersebut, Lin Tian hanya bisa menghela nafas berat, karena uangnya telah berkurang lagi. Hahaha, orang bodoh yang membeli jantung paus itu dengan harga semahal tersebut, sungguh orang yang sangat bodoh. Teriak Si Tu Hong dengan bodoh. Oh iya, aku lupa, aku berencana untuk merebus jantung ini, ucap Lin Tian. Hahaha, sudah kuduga, kamu itu terlalu bodoh, kamu membelinya hanya untuk direbus. Apakah otakmu hanya ada makanan saja, ucap Si Tu Hong tanpa malu. Lin Tian yang mendengar itu tidak mempedulikannya. Lalu, kotak yang berisikan jantung itu pun dia bayar, dan kemudian memberikannya kepada Ling Suer. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.